Oke, kita mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, malam ini kita masuk hari keempat literasi agama, mendahulukan mencegah kemungkaran di atas menyeru kebaikan. Nah, malam ini ada buku dari Imam Khomeini yang berjudul Manajemen Nafsu. Dan ini bukunya cukup ringan karena pembahasannya hal-hal yang sifatnya umum mengenai kehidupan keagamaan kita, bagaimana kita mengolah hawa nafsu, baik itu oleh ulama ataupun kita yang awam. Jumlah halamannya juga relatif sedikit, cuma 115 halaman. Nah, apa saja isi dari manajemen nafsu Imam Khomeini? Kita mulai. Basic questionnya adalah apakah yang dapat menghinakan kita sebagai manusia sehingga kita menjadi lebih hina daripada binatang, dan apa pula yang dapat memuliakan manusia sehingga kita bisa lebih mulia dari malaikat. Nah, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah ketika kita cinta dunia, dan jawaban untuk pertanyaan kedua adalah akhlak yang baik. Jadi yang dapat menghinakan kita sehingga kita lebih hina daripada binatang adalah ketika kita sangat-sangat cinta dunia. Sementara apa yang dapat memuliakan kita sehingga kita lebih daripada malaikat adalah akhlak yang baik. Nah, pertama izinkan saya membahas dulu apa saja dimensi-dimensi dari cinta dunia, dan terakhir apa saja pilar-pilar dari akhlak yang baik itu sendiri. Yang pertama, cinta dunia. Cinta dunia itu dapat kita definisikan sebagai kecenderungan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya terhadap dunia materi. Dapat pula disebut menuhankan materi atau materialism. Jadi, even kita yang beragama dapat berpandangan dunia materialisme. Belum tentu kita yang Islam maybe sudah sangat spiritual atau tauhid banget dalam beribadah dan berkehidupan. Bisa saja kita sholat misalnya hanya untuk mendapatkan keuntungan surgawi. Itu kan sangat-sangat materialistis paradigma beribadahnya gitu. Nah, orang-orang yang materialisme ini atau cinta dunia ini bisa ia sadari, inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang kafir atau munafik, dan bisa pula ia tidak sadari, inilah yang kemudian disebut sebagai fasik. Kita mungkin berada dalam kategori seorang yang fasik, tidak sadar bahwa cinta sekali terhadap dunia, atau bahkan kita sadar dan kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih cinta dunia kita tersebut. Ya, itu nauzubillah min zalik. Kemarin sudah kita bahas juga tentang ciri-ciri kaum munafik. Ada 10 ciri kaum munafik kemarin kita bahas. Nah, adapun dimensi dari cinta dunia itu sendiri adalah harta, tahta, dan wanita. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah beracar bahwa jika engkau ingin menguji seorang laki-laki, berikanlah ia harta, tahta, dan atau wanita. Kita dapat melakukan logika sebaliknya. Ketika kita menguji perempuan, ya uji pula ia dengan harta, tahta, atau seorang pria. Nah, apa itu harta? Nah, harta adalah aset yang dapat diperjualbelikan. Ini kalau kita pakai per definisi hukum perdata kurang lebih ya. Harta yang baik adalah harta yang halal, yaitu halal dari mana datangnya dan halal kemana peruntukannya. Nah, sehingga harta yang buruk adalah harta yang tidak halal atau haram sumbernya dan haram juga peruntukannya. Sehingga kemarin kita telah mengutip hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak bergeser satu langkah kaki pun seorang anak manusia di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara, yaitu bagaimana ia menghabiskan masa mudanya, yang kedua bagaimana ia mendapatkan rezekinya, yang ketiga bagaimana ia membelanjakan rezekinya tersebut, dan yang keempat bagaimana kecintaannya terhadap Rasulullah dan ahlul baitnya. Nah, poinnya adalah bahwa bisa saja kita mendapatkan rezeki yang halal, tetapi peruntukannya itu haram. Atau bahkan peruntukannya itu bagian dari dosa besar juga, yaitu boros. Kita menghambur-hamburkan. Mungkin kita tidak pergi berzina atau bermain judi atau minum minuman keras, tapi kita boros. Itu juga bagian dari peruntukan-peruntukan harta yang tidak semestinya.
Nah, di sisi lain, bisa saja pula kita telah menyalurkan harta itu dengan halalan dan thayyiban, tetapi ternyata kita mendapatkan secara batil atau secara haram. Sehingga muncul kemudian anekdot yang mengatakan, wah nggak apa-apa saya dapatkan harta yang haram, nanti saya cucikan dengan saya sedekahkan secara halal. Misalnya ada salah seorang politisi ketika ditanya, kenapa sering bagi-bagi harta atau uang? Dia bilang, ya ini juga kan uang rakyat, ini bagian dari saya untuk mencucinya. Ya nauzubillah min dzalik sih, maksudnya penting bagi kita untuk memastikan kehalalan sumber pemasukan kita dan kehalalan sumber pengeluaran kita. Bahkan sumber pengeluaran itu juga pun halal, tetapi kalau boros itu termasuk bagian dari dosa besar. Nah, karena nafsu manusia terhadap penumpuan harta yang tak mengenal batas, agama kemudian seringkali menganjurkan sikap hati-hati ketika kita memasuki pusat perbelanjaan. Dulu namanya pasar, sekarang mungkin sudah berkurang namanya mall. Yang paling mutakhir namanya e-commerce dan sebagainya. Karena dalam pusat-pusat perbelanjaan tersebutlah syahwat-syahwat ekonomi kita kemudian meningkat atau membuncah. Poinnya bagaimana kita kemudian menghindari kapitalisme ekonomi tersebut atau konsumerisme tersebut atau materialisme bendawi tersebut, yaitu mengumpulkan harta atau bahkan menilai orang dari tumpukan hartanya. Yang kedua, tahta. Tahta yaitu kekuasaan atau jabatan politis dalam suatu pemerintahan, dan kekuasaan atau jabatan politis itu kemudian diemban oleh yang disebut sebagai penguasa. Penguasa yang baik adalah yang mendatangi ulama, sehingga penguasa buruk adalah yang menzolimi ulama atau bahkan tidak mendatangi atau meminta nasihat dari ulama. Kemarin sempat pula kita kutip riwayat dari Rasulullah SAW bahwa ada dua golongan dari umatku yang ketika golongan itu baik maka baik semua umatku, dan ketika golongan itu buruk maka buruk semua umatku, yaitu penguasa dan ulama. Sehingga jika teman-teman ada yang sementara berkuasa, sering-seringlah mengunjungi ulama. Dan jika teman-teman ada yang berkedudukan sebagai ulama, janganlah mendatangi penguasa untuk jabatan atau kecintaan terhadap dunia, tetapi biarkanlah penguasa yang mendatangi Anda. Anda kan dapat menasihati penguasa melalui tulisan, melalui komunikasi-komunikasi yang digital dan sebagainya. Tidak perlu kita menunjukkan kepada publik bahwa kita adalah ulama yang mendatangi penguasa, karena jangan sampai tujuannya adalah untuk meraih jabatan tertentu. Nah, karena sedikitnya jabatan, besarnya pengaruh, dan banyaknya yang ingin berkuasa, agama kemudian menganjurkan politik sebagai badan tok, di mana agama yang merupakan kepalanya, bukan sebaliknya. Kita menjadikan politik sebagai kepala atau tujuan, dan agama kita jadikan alat untuk meraih tujuan-tujuan politik kita. Padahal politik haruslah hanya digunakan sebagai alat untuk meraih tujuan-tujuan agama. Tapi jangan pula mengatakan bahwa tidak apa-apa kita money politik dulu, nanti ketika kita menang kita akan berbuat baik kepada masyarakat, kita menegakkan kalimat-kalimat tauhid dan sebagainya. Ya tidak mungkin akibatnya akan baik kalau prosesnya atau sebabnya itu buruk. Tidak mungkin. Itu kan kita bertumpu pada prinsip kausalitas aja. Hindarilah politik Machiavellian, yaitu yang menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Nah, sementara wanita sendiri dapat kita definisikan sebagai manusia yang memiliki kantung rahim yang menjadikan tubuhnya sebagai modal untuk menarik kaum laki-laki. Nah, karena tidak semua yang memiliki kantung rahim itu menjadikan tubuhnya sebagai modal. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai perempuan gitu. Sementara wanita kalau secara Sanskerta, dalam bahasa Sanskerta disebut watata, atau mereka yang ingin ditata. Sehingga dia menjadikan tubuhnya sebagai penataan untuk menarik syahwat dari kaum laki-laki. Sementara manusia memiliki kantung rahim yang baik, itulah yang kemudian disebut sebagai perempuan. Ia yang dapat menjadi tumpuan atau perempuan atau tumpuan lelaki dalam hal kasih sayang atau sifat feminitas yang tidak dimiliki oleh lelaki. Dan ini juga berlaku sebaliknya.
Agama kemudian memerintahkan perempuan untuk menghijabi auratnya agar syahwat lelaki itu tunduk terhadap kemuliaan perempuan. Di saat yang bersamaan, agama juga memerintahkan lelaki untuk menghijabi pandangannya. Karena jangan sampai kita hanya menyalahkan perempuan. Perempuan sih nggak nutup auratnya. Tetapi kalau laki-laki menghijabi pandangannya itu kan tidak terjadi seksualitas gitu. Begitupun juga sebaliknya. Jangan sampai laki-lakinya sudah menutup, perempuannya masih mengumbar-ngumbar dan sebagainya gitu. Karena di konstruk masyarakat yang sangat tertutup sekalipun, misalnya pakai cadar, ya pelanggaran seksual atau sexual harassment itu masih kerap terjadi. Itu artinya harus ada hubungan hubungan resiprositas atau hubungan timbal balik antara menghijabi aurat dari seorang perempuan dan menghijabi pandangan dari seorang laki-laki. Maka penting bagi kita untuk menghindari komodifikasi seksual atau perdagangan seksual. Mulai dari prostitusi sampai hal-hal yang seremeh-temeh, explore Instagram yang sangat bias gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan, apalagi TikTok ya, yang joget-joget dan sebagainya, menjadikan tubuhnya sebagai modal untuk menarik kaum lelaki. Nah itu tipologi dari cinta dunia yang membuat kita menjadi rendah serendah-rendahnya binatang atau bahkan lebih buruk daripada binatang ternak kalau bahasanya Al-Quran. Nah sementara apa yang membuat kita lebih mulia daripada malaikat adalah perbaikan akhlak. Akhlak itu sendiri adalah karakter kejiwaan manusia yang untuk melakukannya kita tidak perlu memerlukan berpikir panjang atau yang daruri. Dengan kata lain, habit adalah modal dasar bagi akhlak. Nah, akhlak yang baik akan melahirkan adab, sementara akhlak yang buruk akan melahirkan kebiadaban. Adapun tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya disebutkan seluruh dunia, tetapi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, sementara itu pilar-pilar akhlak atau apa sih yang dapat memperbaiki akhlak kita? Ada 5 nih dalam buku psikologi akhlak, yaitu fitrah, keturunan, pendidikan, lingkungan, habit. Ini yang kemudian juga saya jadikan bab per bab di dalam buku Membangun Generasi Literasi. Fitrah adalah kecenderungan kita kepada tauhid, yaitu kesucian. Bagaimana kita selalu mengingat Allah di dalam setiap tingkah laku kita sehari-harinya, baik itu dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Nah, keturunan, yaitu bagaimana kita selalu untuk memperbaiki sebab kita yang akan menjadi orang tua di masa depan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir, termasuk bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua kita sebagai balas kasih, karena ialah yang menjadi sebab bagi akibat keberadaan kita, salah satunya. Nah, pendidikan yang baik adalah bagaimana mengantarkan kita menjadi kaum yang terdidik, bukan hanya sebagai kaum yang hanya menyimak tok, tetapi mengaktualisasi segala potensi-potensi bakat kita. Tujuan dari pendidikan itu sendiri, kata Yudi Latif di dalam buku terbarunya, pendidikan yang berkebudayaan, adalah bagaimana kita menjadi mandiri atau merdeka, menentukan pilihan-pilihan kita. Karena tidak ada yang dapat memperbudak kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lingkungan itu kita harus ciptakan lingkungan yang baik. Kemarin Zawin ketika kita ngopi di Reskop bertanya, gimana sih kita harus ketika kita berada di lingkungan buruk? Ya saya bilang 2 solusinya. Apa kita pindah lingkungan atau menciptakan lingkungan baik pada lingkungan yang sudah terlanjur buruk tersebut. Dia bilang susah kalau kita mau menciptakan lingkungan baik di lingkungan yang buruk tersebut. Ya saya bilang satu-satunya solusi adalah berpindah atau berhijrah, sebagaimana Rasul dulu berhijrah dari lingkungan yang buruk. Nah, sebenarnya kita selalu punya pilihan untuk dapat memilih lingkungan yang baik atau setidaknya menciptakan lingkungannya gitu. Nah, upaya kita mungkin di Resensi adalah bagian dari menciptakan lingkungan yang baik, bagaimana kita dapat belajar baik daring, luring, sehingga sampai kepada tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Dan pilar akhlak yang terakhir adalah habit. Habit itu sendiri adalah akumulasi tindakan kita setiap hari, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Nah, dalam buku kami selanjutnya berjudul Berlaku Adil pada Hidup, yang membahas 24 Habits on 24 Hours, itu dijelaskan bahwa ada 24 habit pilihan dalam 24 jam yang insya Allah dapat membantu
pembentukan karakter kita menuju kebaikan. Nah, sebagai rencana tindak lanjut atau to do list apa yang harus kita lakukan. Satu, perbanyak-banyak mengingat Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kita juga dapat bersalawat atau mencontoh pola hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berkhidmat kepada orang tua, baik itu beliau sebagai sebab bagi akibat kita maupun berupaya untuk menjadi sebab yang baik bagi anak-anak kita di masa depan. Yang ketiga, belajar bersungguh-sungguh hingga kita sampai ke dalam fase terdidik, yaitu fase yang dimana setiap tindakannya menjadi sumber pendidikan atau orang-orang teladan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang baik, sebagaimana pendapat dari George Bernard Shaw bahwa kita mencari lingkungan yang terbaik, kalau kita tidak temukan, kita ciptakan. Dan yang terakhir, mengembangkan habit yang baik, 24 habit itu tadi, ini bebas saja sih, nggak mesti habit yang ada di resensi, mengembangkan habit yang baik dan di saat yang bersamaan kita tinggalkan habit yang buruk, karena habit itu menentukan 95% kehidupan kita sebagai manusia. Sekira itu pengantar dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.